saya akan mulai menjawab pertanyaan orang-orang Wahabi alias Wahaboy menyatakan maulid ini bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan ini haram. Lalu mereka bertanya, mana dalilnya? Saya kasih tahu Bapak Ibu, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5101. Riwayat yang sahih juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim, berarti sahih muttafaqun alaih. Ini sahihnya kelas 1 ya Pak, sahih kelas 1. Setahun setelah matinya Abu Lahab, paman Nabi. Jadi ngehaul pertama ya, haul pertama setelah matinya Abu Lahab la'natullah alaihi, adiknya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi juga, ketemuan dalam mimpi. Jadi ketemunya di dalam mimpi. Cerita-cerita Abu Lahab, saya ini disiksa, hanya saja diringankan siksa untuk saya, yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Kata Abu Lahab, diringankan siksa untuk saya kulla yaumisnain, setiap hari Senin. Abbas bertanya, lo ngapain siksanya libur hari Senin? Karena kata Abu Lahab, waktu Muhammad lahir, aku bergembira dengan maulid Muhammad. Aku bergembira dengan maulid Nabi. Aku bergembira dengan maulid keponakan kita. Aku bersedekah memerdekakan budak perempuanku. Nah, gara-gara aku gembira, gara-gara aku bersedekah, maka Allah ringankan siksa kubur kulla yaumisnain, setiap hari Senin. Maka ulama sepakat Bapak Ibu, yukhaffafu anhul adzab yaumal isnin, diringankan azab untuk Abu Lahab tiap hari Senin. Ini kan Abu Lahab, bukan Abu Gosok ya. Ini Abu Lahab loh Pak. Jelas-jelas musyriknya, jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas melawan Allah, jelas-jelas menentang Rasulullah, ringan siksa gara-gara maulid. Nah, apalagi kita musyrik tidak, kafir juga tidak, Abu Jahal bukan, Abu Lahab bukan. Maka saya doakan Bapak Ibu, gara-gara maulid malam ini kita semua masuk surga. Allahumma amin. Anak-anak, halo. Telur dimakan, tapi jangan ngobrol. Pening Pak Ustadz ini kalau cing 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 cing, kayak suara nyamuk kalau ngobrol tuh. Lanjut ya. Nah, kita ini kan umat Nabi. Kita ini beriman kepada Nabi. Tidak mungkin kita semua seperti Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu jelas Bapak Ibu, benar-benar dilaknat. Saking sebelnya Allah dengan Abu Lahab, disebut dalam Quran surah Al-Lahab. Hafal nggak Bu? Hafal anak-anak? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini keren ya. Abu Lahab itu keren. Namanya tercantum dalam Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, Pak, kalau jadi preman jangan tanggung biar terkenal. Kalau preman tanggung masih lapar melarat. Preman itu hebat sekalian kayak Abu Lahab.
kaya, sugih, terkenal, disebut dalam Al-Quran. Jadi saking sebelnya Allah sama Abu Lahab ini, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi. Tangan itu simbol dari semua perbuatan manusia. Maksudnya Abu Lahab itu binasa gara-gara kedua tangannya. Binasa gara-gara semua perbuatannya. Watab, dan benar-benar binasa. Ini tegas sekali. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wah, hafal banget ini. Ayat taraweh soalnya. Saya kasih tahu imam-imam taraweh, jangan baca panjang-panjang, ini aja yang dibaca. Sebel orang kalau taraweh panjang-panjang. Ma'aghna, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya anhu, atas Abu Lahab, maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, begitupun perniagaannya. Loh, mengapa sedemikian rupa? Karena memang Abu Lahab ini pamer. Abu Lahab ini pamer. Ya, kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, oke, kata dia. Seandainya saya masuk neraka, gampang, kata Abu Lahab. Duit saya banyak, saya kaya, usaha saya banyak, saya tebus neraka dengan kekayaan saya. Maka dijawab oleh Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada guna. Makanya malam ini yang sugih-sugih nggak perlu sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, oh ya apanya yang disombongin. Ya, makasih. Bapak Samsul Bahri Caniago. Saiful. Kalau Samsul Bahri itu lawannya Datuk Maringgih ya. Kalau Saiful Bahri bukan. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap, makasih. Mudah-mudahan barokah ya. Bapak masih sudah punya istri? Banyak. Kalau belum, doa. Oh, belum ya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang kaya nggak boleh sombong karena di akhirat nggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang jadi kebanggaan. Makanya diingatkan oleh Nabi, at-takabburu minal aghniyai qabih. Orang kaya sombong itu jelek. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana? Yang mana orangnya? Udah jelek sombong, apa yang disombongin? Ini kerjaan anak-anak begitu, nunjuk ke temannya. Padahal dirinya dewek ya. Jadi balik lagi, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan Abu Lahab ini sudah dipastikan masuk neraka. Jadi nerakanya bukan mungkin, Pak. Kalau pelaku maksiat yang lain, nerakanya masih mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kalau Abu Lahab sudah dipastikan, sayasla naran dzatal lahab. Sayasla naron. Niscaya pasti Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka. Ini pakai sin litanfis. Artinya Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Dzatal lahab, nerakanya berupa api yang bergejolak, api yang menyala-nyala. Wamra'atuh, ternyata yang masuk neraka bukan cuman Abu Lahab, bininya ikut.
Lu ngapa bininya Abu Lahab ikut? Makanya saya pengen keluar, mau tak lihat ada calon bini Abu Lahab ya. Mau tak lihat di sini. Mengapa bini Abu Lahab masuk neraka juga? Hammalatal hatab. Karena bininya Abu Lahab tukang bawa kayu bakar. Itu apa hubungannya? Ini bahasa majazi, Bapak Ibu. Nggak mungkin bini Abu Lahab ke hutan, ke kebun, nyari kayu bakar. Bininya orang kaya. Nggak mungkin cari kayu bakar kan? Ini bahasa kiasan, bahasa majazi. Maksudnya apa? Bininya Abu Lahab ini kompor, provokator, mulutnya tukang ngegosip, tukang menyebar fitnah, berita bohong, gibah, adu domba. Karena zaman Nabi belum ada kompor, nyebutnya bukan kompor, Pak. Zaman Nabi nggak ada kompor, kompor gas belum ada, kompor minyak belum ada, adanya kayu bakar. Maka bahasanya hammalatal hatab, yakni tukang pembawa kayu bakar, tukang provokasi, tukang ngerumpi. Ibu-ibu ini suka ngerumpi nggak? Enggak. Anak-anak yang protes. Kok jawaban anak-anak emak beda sih? Suka sih enggak, cuman hobi aja. Kalau sudah ngerumpi, semangatnya sampai keriting mulutnya. Saking semangatnya ngerumpi, seminggu enggak ngerumpi demam. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang, Bu. Kalau ibu-ibu pengen betul ngerumpi, kalau nggak ngerumpi malah sakit, silahkan ngegosip sepuas-puasnya, ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian, ngadep dinding. Paling anaknya ngintip, kapan mak gua gila ya? Ngerumpi kok sendirian. Hati-hati, dosa lisan ini paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dosa lisan yang paling gampang adalah nyinyir, ngomentari orang. Terutama kalau orang Bandar Lampung ini paling demen ngomentari orang hajatan. Masakannya anyep semua. Yang ketawa itu pengalaman kan? Ya iyalah, namanya masakan orang banyak. Kadang-kadang yang jadi bahan obrolan empe-empe sama tekwan. Ya si empe-empenya banyak tapi nggak ada rasa. Cuman aci doang campur bawang putih. Mulut. Padahal yang hajatan ustad, namanya Ustadz Muknis. Nah, ustadz ini gosipin. Akhirnya yang berikutnya Pak Idrus yang hajatan, ketua musola. Pesan empek-empek yang enak, jangan sampai diomong orang. Minimal pempek Rusdan, Haji Rusdan. Minimal itu kan. Begitu dihidangkan, begitu pestaan, apa nggak diomong orang, masih diomong. Iya sih, pempeknya enak, cuman baru setengah jam habis. Dasar yang hajatan pelit. Nggak enak rasanya ngedengernya. Akhirnya yang hajatan berikutnya pesan pempek langsung dari Palembang yang mahal, bermerek, banyak, cukanya emberan. Dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Biar nggak diomong orang, masih ada omongan. Iya sih, pempeknya enak, cukanya banyak. Dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Tapi yang nungguin pondokannya itu loh, matanya melotot, nggak ngedip-ngedip, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Jadi ada saja omongan nyinyir, habis nyinyir gosip, habis gosip fitnah. Kalau ngomong sesuai dengan fakta itu gosip, gibah namanya. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan fakta, ditambah dikit, dikurang dikit, apalagi banyak, namanya fitnah. Setelah fitnah terjadilah namimah, adu domba. Nah, bapak-bapak, halo. Anak-anak, halo.
Diam lagi, mingkem. Mingkem. Berisik aja nggak enak. Begini. Ini 2024. 2022. Ntar lagi 2023, lalu 2024. Tahun politik sudah semakin memanas. Suhu sudah mulai meningkat. Hati-hati. Banyak orang menyebar berita bohong demi menyerang lawan politiknya. Nah, kita warga di bawah ini nggak usah ikut-ikutan. Cocok apa cocok? Jangan nyebar berita bohong. Nanti nggak bisa masuk surga kayak istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab. Gara-gara mulutnya. Saya perlu ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama dan gampang mencela. Anak-anak jangan dikentungin itu. Rebahannya jangan dikentungin. Ada aja geratilannya ini. Jadi jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah. Coba lihat nanti. Ada yang sumpah atas nama Allah. Ada yang mubahalah pakai Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, walaupun jubahnya nyengser di tanah, walaupun janggutnya tekan udang, walaupun udang-udangnya jedot plafon, kalau dia memprovokasi umat, ngajak kita berpecah belah, mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, maka dipastikan dia menyesatkan. Jangan ikut-ikutan. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah. Kalau kata ulama, orang yang gampang bersumpah nyebut demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini nyebut demi Allah, bohong dia. Demi Allah mah bapak nggak selingkuh, ketahuan. Karena ngapa? Murah nyebut demi Allah itu. Makanya kemarin begini, ada bekas anggota Khilafatul Muslimin tobat, ikrar setia NKRI, Pak. Jadi kata saya kalau bisa tambahin, kalau mau sumpah itu, 1, demi Allah, demi Rasulullah. Tambahin yang ketiga, demi ibu bapakku. Orang itu kalau nyebut demi Allah murah jadinya, Pak, bohong. Nyebut demi Rasulullah juga jadi bohong. Tapi begitu dia nyebut demi ibu bapakku, gemeter dia. Karena kelihatan ibu bapaknya. Makanya hati-hati, jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah demi Allah dan menyebar celaan, hinaan. Hammazim masya'im binamim. Kesana kemari menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong yang tujuannya untuk mengadu domba. Balik lagi, Abu Lahab laknatullah alaih diringankan siksanya hanya gara-gara senang dengan maulid. Nah, apalagi kita yang umat Nabi ini, kita semua maulid dan kita bersedekah. Bapak Ibu ini buat acara ini sedekah nggak sih? Nah, yang sedekah apapun sedekahnya, nggak ketang telur 1 butir, saya doakan di surganya bersama Nabi. Allahumma amin. Karena Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Saya mau nanya ini. Oh, tapi ingat, saya ingin kasih tahu sama bapak-bapak, ini fenomena ya, sudah banyak terjadi. Masjid jadi sepi, musola jadi sepi, karena pengurus masjidnya ribut. Ini kejadian, ada yang segolokan loh, Pak. Makanya benar kalau yang dikatakan oleh Nabi itu, saya melihat bapak-bapak dulu yang satu ini ya, saya kesini. Benar yang dikatakan Nabi itu, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Per, balik dalam per, yang itunya per. Baik, saya ulang lagi, Pak.
Ini penting untuk saya ingatkan. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar balik lagi nyembah setan. Apalagi orang-orang di Jazirah Arab, katanya. Orang Arab tadinya nyembah Lata, Uzza, Manna, Hubal, Togut. Orang Arab nyembah berhala. Tapi begitu orang-orang Arab Jazirah digoda untuk nyembah setan lagi setelah mereka menyembah Allah, setan kehabisan cara. Nggak mampu lagi menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil mengadu domba mereka. Inilah jawabannya. Orang sudah pada rajin ke masjid tapi ribut. Sudah rajin ke masjid tapi saling menyalahkan. Terutama kalau pas ganti takmir masjid. Nah, jadi masalah Bapak Ibu. Akhirnya orang awam, kata yang awam, yang pintar aja ribut. Udahlah, berhenti dulu ke masjid, nunggu adem dulu. Nah, ayat hadis ini memberikan pengkhususan untuk orang Arab. Orang Arab itu memang punya kelemahan, Pak. Kelebihan orang Arab itu, mereka nggak bisa lagi nyembah berhala. Tapi kelemahan orang Arab, mereka gampang betul diadu domba. Mudah banget. Makanya kata Nabi, nanti ada du'atun ila abwabi jahannam. Hati-hati nanti, kata Nabi, akan ada pendakwah-pendakwah ke pintu-pintu jahanam. Siapa mereka? Provokator, mengadu domba. Sibhum lana ya Rasulullah. Kata sahabat, ceritakan ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hati-hati, kata Nabi. Provokator tukang adu domba tersebut warna kulitnya kulit kita, orang Arab juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, lisannya fasih, berbicara dengan lisan Arab juga. Jadi begini Bapak Ibu, jangan mentang-mentang Arab zaman sekarang, Pak. Karena Nabi sudah sampaikan, provokator tukang adu domba di tengah-tengah umat ini, kulitnya kulit kita, lisannya dengan lisan kita. Nabi bicara ras ini, Pak. Karena bicara dengan para sahabat, hati-hati. Makanya walaupun udeng-udengnya jedut plafon, jubahnya nyengser di tanah, janggutnya tekan udang, tapi dia berdakwah ngajak kita berpecah belah. Ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia pendakwah kepada pintu-pintu jahanam. Coba lihat. Negara Arab hancur gara-gara itu, Bapak Ibu. 21 negara Arab hancur gara-gara itu. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh, perang saudara itu. Suriah sampai sekarang nggak selesai-selesai perangnya. Irak nggak selesai-selesai. Libya Muammar Gaddafi jatuh, Saddam Hussein jatuh, Yaman perang saudara nggak selesai-selesai. Yang perang siapa? Sama-sama Arabnya. Mengapa itu terjadi? Karena kelemahan orang Arab, kata Nabi, mereka selalu dijebak dalam adu domba. Saya sampaikan satu sejarah, ini fakta Bapak Ibu. Ketika Utsman bin Affan menjabat lebih dari 10 tahun, 12 tahun, muncul fitnah, Utsman korupsi. Padahal nggak mungkin korupsi kan? Nggak mungkin korupsi, Utsman korupsi. Maka kemudian itulah mengapa Pak, berkuasa nggak boleh lebih dari 10 tahun. Karena Utsman itu kelebihan, 12 tahun. Nggak boleh lebih dari 2 periode, itu berbahaya. Sudah terjadi kan, Pak Karno lebih, jatuh akhirnya. Pak Soeharto lebih, jatuh akhirnya gitu. Yang sederhana saja, Pak SBY 10 tahun, 2 periode kan? Pak Jokowi 10 tahun, karena Utsman lebih dari 10 tahun muncul fitnah. Demo 40 hari 40 malam. Makanya saya termasuk Bapak Ibu yang nggak setuju banyak demo, nggak setuju. 40 hari 40 malam demo di Madinah, rumah Khalifah Utsman dikepung, tuntutan pengunjuk rasa cuma 2. Turun dari khalifah atau mati. Waktu itu belum ada pas pampres. Jadi tidak aman, Pak. Malam ke-40 orang manjat rumah Khalifah Utsman. Khalifah Utsman sedang sholat di kamarnya, ditungguin orang. Habis sholat beliau, habis tahajud ini baca Al-Quran.
Pendemo nggak tahan, ditusuk ulu hatinya, tembus ke belakang. Dan yang demo itu orang muslim. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Waktu itu Khalifah Utsman usianya 79 tahun. Bisa apa sih orang 79 tahun? Dituduh korupsi. KKN. Bukan Abu Jahal yang membunuh, bukan Abu Lahab, sahabat Nabi sendiri. Gara-gara apa? Politik, fitnah politik. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, diangkatlah Imam Ali menjadi khalifah. Muncul simpang siur, Ali curang. Dia menjadi khalifah dengan cara yang curang, nggak sah sebagai khalifah. Buktinya dia belum menangkap pembunuh Utsman. Maka orang memprovokasi Ummul Mukminin Aisyah yang sedang umrah di Mekah, demo di Basrah. Demo besar-besaran di Basrah. Yang mimpin demo Aisyah Ummul Mukminin. Khalifah Utsman mengutus gubernur Basrah, Khalifah Ali mengutus gubernur Basrah, damaikan masa demonstrasi. Ketika hendak mendamaikan, muncul provokator namanya Jallabah. Dipanah gubernur Basrah, tepat kena di jantung, meninggal dunia. Utsman nggak tahan, kirim pasukan. Terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia. Perang saudara. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib yang meninggal 3.000, dari kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin 18.000. Bayangkan, ini adik sepupu Nabi, ahlul bait Nabi, menantu Nabi, perang dengan istri Nabi. Gara-gara apa? Adu domba. Makanya kita yang jamaah malam ini Pak, nanti kalau ada yang ngadu domba kita atas nama agama untuk kepentingan politik 2024, jangan pernah mau ikut-ikutan. Dia provokator. 6 bulan kemudian terjadi perang sipil. Muawiyah lawan kubu pemerintah, 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara. Coba kita berhitung sekarang. Aisyah itu istri Nabi. Komandan tempurnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Itu sahabat yang dijamin masuk surga. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Komandan tempurnya siapa? Amr bin As, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga juga. Dan Muhammad bin Abu Bakar, adiknya Aisyah sendiri. Perang saudara. Makanya kelemahan umatku, kata Nabi, mereka gampang diadu domba. Makanya kita akur di musola ini, biarkan perbedaan pendapat, apalagi hanya gara-gara faktor politik. Itu murni adu domba. Terserah mau siapa aja yang jadi presiden, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok apa cocok? Jadi jangan mau diadu domba, apalagi orang itu mengkotak-kotakkan kita atas nama agama. Itu namanya politik identitas. Yang sedemikian rupa sudah pernah terjadi. Makanya tahun 2019 orang memprovokasi umat Islam dengan isu perang Badar. Saya ceramah kemana-mana. Kalau terjadi konflik di Indonesia, namanya bukan perang Badar, perang Jamal dan perang Siffin. Jangan mempolitisasi agama hanya demi kepentingan politik. Baik, demikian dari saya.